Oke, saya akan membacakan Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 6. Ayat pertama berbunyi, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Nah, yang kedua itu melaksanakan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Ya, seperti jika menikah di bawah umur lah, harus meminta dispensasi dan harus persetujuan kedua orang tua. Lalu ayat 3, jika seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 masal ini cukup diperoleh dari orang ketua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menghendaki. Seperti jika kakek atau garis keturunan ke atas. Lalu nomor 4 ayat 4, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Ini jika kedua orang tua sudah meninggal, maka yang bisa memberikan izin atau seperti menjadi wali itu dari keturunan ke atas itu atau atas ayah atau kakek. Lalu ini pasal 7. Pasal 7 ayat pertama berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ini yang berlaku pada 1974, lalu pada 2019 sudah diubah. Lalu yang ayat kedua, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Jika menikah masih di bawah umur, maka diharuskan meminta surat dispensasi untuk mendapatkan buku nikah. Lalu yang ayat ketiga, ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang ini berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Lalu dalam komplikasi hukum Islam atau KHI, bab 4 yang disebutkan secara jeli rukun dan syarat perkawinan. Rukun dalam pernikahan dalam KHI pasal 14 terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima ada ijab dan qabul. Dari penjelasan rukun dan syarat sah perkawinan yang di atas tadi yang di KHI, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sah itu menjadi dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka terjadilah hak kewajiban suami dan hak kewajiban istri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang rukun dan syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Rukun perkawinan menurut kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 14. Di sini tertulis bahwa rukun perkawinan ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat adanya 2 orang saksi yang adil, dan yang kelima ijab dan qabul. Selanjutnya mengenai syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 15 sampai 29 KHI. Di sini tertulis bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai batasan umur yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni batasan umur bagi perempuan maupun laki-laki untuk perkawinan ini adalah 19 tahun. Dan bagi calon mempelai yang belum mencapai batasan umur ini, maka harus
mendapatkan izin terlebih dahulu dengan cara mengajukan dispensasi nikah. Selanjutnya, perkawinan ini harus didasarkan pada persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Jadi, perkawinan ini tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Selanjutnya, perkawinan ini harus dicatatkan atas persetujuan dua mempelai dan di hadapan dua orang saksi tadi. Lalu selanjutnya, kedua mempelai telah dipastikan bahwa tidak ada hubungan darah atau kedua mempelai ini adalah mahram, yakni bukan orang yang haram untuk dinikahi. Lalu selanjutnya mengenai ijab kabul. Ijab kabul ini dilaksanakan oleh wali nikah dan mempelai pria. Namun dalam hal tertentu kabul ini bisa diwakilkan, yaitu dengan cara mempelai pria ini membuat surat kuasa secara tertulis kepada orang yang hendak mewakilkan dia, dan ijab kabul ini harus diucapkan secara jelas beruntun tanpa adanya selang waktu.